warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Nia. Boleh silakan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Moza. Oke, Moza. Moza, boleh ceritakan terkait fobia yang Moza alami? Pas SMP, pas ekskul pramuka, kita Ya. kan sering main di hutan. Oke. Terus kita di situ sama kakak tingkatnya lagi main. Terus saya dijejelin cacing atau ulat gitu sama mereka sampai dikejar. Terus saya jatuh. Oke. Karena itulah sampai sekarang Moza nggak mau berinteraksi dengan ulat karena pengalaman tersebut. Iya. Oke. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu bahwa teknik konseling kita kali ini menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Jadi, teknik tersebut adalah teknik terapi yang menggabungkan antara relaksasi dengan paparan bertahap terhadap sumber objek yang menjadi sumber kecemasan atau fobia dari konseling tersebut. Dalam hal ini yaitu saudari Moza. Nah, tadi kan Moza sudah ceritakan bahwa Moza itu memiliki fobia terhadap ulat ya. Oke. Boleh kita mulai ya sekarang. Oke, terlebih dahulu mungkin Moza boleh relaksasi dulu, tarik nafas dulu yang dalam. Boleh dikeluarkan. Oke, kita mulai ya. Nah, pada tahap pertama ini, Ibu akan membayangkan, mencoba membuat Moza membayangkan bahwa Moza itu sedang berada di suatu tempat dan mendengar orang lain menyebutkan nama ulat, tapi tidak ada ulat di sekitar tersebut. Hanya mendengar orang menyebutkan kata ulat. Oke, boleh ditutup matanya. Oke, mulai ya. Bayangkan Moza sedang berada di sebuah taman yang indah dan banyak orang lalu lalang di taman tersebut. Nah, lalu salah satu dari orang yang sedang berlalu lalang di taman tersebut menyebutkan kata ulat, tapi tidak ada ulat di dalam taman tersebut. Orang tersebut hanya mengucapkan kata ulat. Oke, sudah terbayang dalam pikiran Moza? Nah, boleh buka matanya, boleh relaksasi dulu, tarik nafasnya. Oke, kira-kira apa yang Moza rasakan ketika mendengar orang menyebutkan kata ulat tadi? Saya merasa biasa saja. Oke, biasa saja ya. Kita lanjut ke tahap kedua. Nah, jadi di sini Ibu akan mencoba membuat Moza membayangkan ketika Moza melihat gambar ulat dari kejauhan. Boleh ditutup kembali matanya. Oke, mulai. Bayangkan Moza sedang berada di kamar Moza. Nah, ketika di kamar Moza tertempel sebuah poster di dinding dengan gambar ulat. Pada saat itu Moza sedang berada di atas kasur Moza, sedangkan gambar ulat tersebut tertempel di dinding kamar Moza. Nah, Moza melihat gambar ulat tersebut dari kejauhan. Apa yang Moza rasakan pada saat itu? Saya merasa biasa saja. Oke, biasa saja. Boleh dibuka kembali matanya. Relax lagi. Oke, kita lanjut ke tahap 3 ya. Oke, nah di tahap 3 ini Ibu akan mencoba membuat Moza membayangkan Moza melihat gambar ulat secara dekat. Jadi hanya gambar saja, tapi tidak ada ulat yang nyata gitu di sekitar Moza, hanya sebuah gambar, tapi dilihat secara dekat. Oke, boleh tutup kembali matanya. Oke, mulai. Nah, coba bayangkan Moza sedang berada di kamar. Nah, di kamar tersebut Moza sedang scroll HP Moza. Nah, kemudian Moza melihat salah satu postingan teman Moza di Instagram itu sedang berfoto dengan ulat. Dia memegang sebuah ulat di tangannya. Kemudian berfoto dan diupload di Instagram. Kemudian Moza lihat postingan tersebut. Sudah terbayang? Oke, boleh dibuka kembali matanya. Relax lagi. Kira-kira apa yang Moza rasakan ketika melihat foto ulat secara dekat? Saya merasa sedikit geli dan merinding. Oke, merasa geli dan merinding ketika melihat foto ulat secara dekat ya. Oke, kita lanjut ke tahap keempat. Boleh tutup kembali matanya.
Nah, di sini Ibu akan membayangkan Moza ketika melihat ulat secara langsung tapi dari kejauhan. Nah, sini kita mulai. Coba bayangkan Moza ketika sedang duduk di depan rumah Moza, di teras Moza. Kemudian di teras itu ada pepohonan dan ada dedaunan di depan rumah Moza. Nah, dari dedaunan tersebut Moza melihat ada sebuah ulat. Oke, sudah terbayang? Nah, Moza melihat dari kejauhan, dari teras Moza, ulat tersebut tidak bergerak, hanya diam saja di atas daun pohon tersebut. Sudah terbayang? Boleh dibuka kembali matanya. Apa yang Moza, relax dulu, relax napasnya dulu. Oke, boleh ceritakan apa yang Moza rasakan saat melihat ulat tapi dari kejauhan gitu. Saya merasakan sedikit geli, tidak ingin berjalan mendekat ke sana, tapi saya baik-baik aja. Oke, masih baik-baik saja. Kita lanjut ke tahap kelima ya. Nah, di tahap kelima ini Ibu akan mencoba membayangkan Moza ketika Moza melihat secara langsung dan dekat dari ulat tersebut. Oke, boleh ditutup kembali matanya. Mulai. Coba Moza bayangkan ketika Moza sedang berjalan di suatu jalan, kemudian di jalan tersebut ada pohon dan daunnya. Nah, di pohon dan daun tersebut ada ulat, yang mana ulat tersebut bergerak ke arah Moza. Lalu Moza pun semakin dekat dengan ulat tersebut. Sudah terbayang? Dan ulat tersebut itu mengarah ke diri Moza. Oke, sudah terbayang Moza dan semakin dekat dengan diri Moza. Oke, boleh dibuka kembali. Kira-kira apa yang Moza rasakan? Saya merasa geli, merinding. Oke, geli, merinding. Oke, kira-kira sudah cukup di tahap ini? Cukup. Oke, cukup. Nah, di sini Ibu menjelaskan sedikit ya terkait posisi ulat ini dan Moza. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya bahwa ulat dan Moza ini sama-sama makhluk hidup di muka bumi ini ya, dan sama-sama merupakan makhluk ciptaan Tuhan gitu. Nah, antara Moza dan ulat itu sama-sama memiliki kehidupan masing-masing gitu. Nah, jadi karena sama-sama memiliki kehidupan masing-masing dan sama-sama merupakan ciptaan Tuhan gitu ya, jadi alangkah lebih baiknya kita saling menjaga dan saling tidak mengganggu kehidupan masing-masing gitu. Ulat itu tidak akan mengganggu Moza gitu kalau Moza tidak mengganggu dia, begitupun sebaliknya gitu. Kalau ulat pun juga tidak akan mengganggu kehidupan Moza. Meskipun Moza dulu punya pengalaman yang buruk terhadap ulat, pernah dijejalin ulat sampai jatuh gitu, tapi aslinya ulat tersebut tidak akan mengganggu kehidupan Moza. Begitu. Sampai sini, apakah Moza ada yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup. Oke, cukup ya. Oke, nah sampai di sini dulu terapi kita menggunakan teknik desensitisasi sistematis ini. Bu harap setelah ini Moza lebih berani lagi dalam hal menghadapi ulat tersebut gitu, karena baik Moza dan ulat punya kehidupan masing-masing dan tidak akan saling mengganggu karena sudah ada takarannya masing-masing gitu. Oke, sudah cukup? Cukup. Oke.